Selamat siang, dengan saya Paulina Angela, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Pendidikan Karakter dengan tema membangun karakter sukses dalam menggali potensi. Yang pertama yaitu untuk menggali potensi diri, kita harus mengetahui potensi diri kita. Sukses adalah mengetahui potensi apa yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran yang dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan potensi yang kita miliki secara. Yang kedua, kita bisa belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Dalam pergaulan, kerap ditemui orang yang persepsi tentang dirinya sendiri tidak klop dengan kenyataan. Tapi umumnya, orang mengatakan, saya paham betul siapa dirinya. Semakin tua, orang diharapkan semakin matang. Bisa diibaratkan sebagai bawang yang terkelupas kulitnya satu persatu, sehingga tidak perlu membentengi dirinya dengan segala macam kebohongan atau kepura-puraan. Dia tidak perlu topeng sehingga hidupnya lebih enak, lebih ringan karena menjadi diri sendiri. Bisa disimpulkan bahwa untuk sukses kita harus belajar terlebih dahulu untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus paham dulu karakter kita bagaimana dan kita cocok untuk berada di lingkungan yang seperti apa. Yang ketiga, langkah-langkah membangun kepribadian yang positif. Yang pertama, terimalah tanggung jawab perilaku. Terimalah tanggung jawab. Perilaku bertanggung jawab adalah menerima akuntabilitas dan mencerminkan adanya kematangan. Penerimaan tanggung jawab adalah cerminan dari sikap kita dan lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, penuh pertimbangan. Memikirkan kepentingan banyak orang dibanding diri sendiri. Menunjukkan sensitivitas dan kepedulian. Ketiga, berpikir sama-sama menang. Perilaku lebih lanjut dari sikap penuh pertimbangan membuat setiap orang berpikir dan bertindak dengan prinsip sama-sama menang. Win-win. Saat kita melayani pelanggan, keluarga kita, bos perusahaan, dan karyawan, saat itulah secara otomatis kita meraih kemenangan. Hasilnya adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kegembiraan, dan ketulusan. Langkah-langkah membangun kepribadian yang positif. Yang keempat, pilihlah kata-kata secara hati-hati. Orang-orang yang bercerita tentang apa yang disukainya, biasanya diakhiri dengan apa yang tidak ia sukai. Tapi cobalah untuk bertindak taktis. Taktis adalah memilih kata-kata secara hati-hati dan mengetahui sampai sejauh mana ia sebaiknya diucapkan. Itu juga berarti mengetahui apa yang harus diucapkan dan apa yang sebaiknya tidak diucapkan. Yang kelima, jangan selalu mengkritik. Umumnya kritik bermakna negatif. Oleh sebab itu, orang yang melulu mengkritik tidak baik. Saat yang dikritik, ia akan menjadi defensif. Tidak berarti kita tidak boleh mengkritik. Kritik haruslah bersifat positif. Kritik yang membangun. Langkah-langkah membangun kepribadian yang positif. Yang keenam, tersenyum dan bersikap baik. Keriangan mengalir dari orang yang sehat. Sebuah senyuman biasa, palsu, tapi juga bisa tulus. Kuncinya bagaimana memiliki senyuman yang tulus. Lebih banyak energi atau tenaga yang dibutuhkan untuk bersikap cemberut ketimbang tersenyum. Yang ketujuh, terjemahkan secara positif perilaku orang lain. Dalam keadaan di mana ketiadaan fakta-fakta memadai, manusia secara inisiatif membantu interpretasi negatif terhadap tindakan atau sikap tidak bertindak orang lain. Jadilah pendengar yang baik, mau mendengarkan orang lain, menunjukkan kepedulian saat Anda menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Orang itu akan merasa penting. Saat ia merasa penting, ia akan termotivasi dan lebih mudah menerima ide Anda. Yang 9, bersemangatlah antusiasme. Munculkan percaya diri, meningkatkan semangat membangun loyalitas, dan tidak menilai harganya. Antusiasme itu bersifat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan bisa dikenal berdasarkan sifat-sifatnya. Di antaranya, Tuhan Maha Tahu, kuasa, kuat, dan lain-lain. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah erat. Tuhan sebagai zat yang menciptakan manusia. Manusia dan alam sangat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jika peran Tuhan tidak ada, manusia dan alam tidak akan tercipta. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut pengabdian atau ibadah. Pengabdian manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak
tidak berkepentingan kepada siapapun. Pengabdian itu bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptanya, yaitu fitrah atau kesucian agar kehidupan manusia diridhoi oleh Tuhan. Motivasi meraih prestasi. Motivasi meraih prestasi ialah motivasi yang menyebabkan orang menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yakni motivasi fisik, material. Manusia terdorong untuk melakukan suatu perbuatan, bisa karena keinginan untuk mendapatkan imbalan fisik material, misalnya dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, baik berupa barang ataupun uang. Motivasi psikoemosional. Motivasi psikoemosional akan menggerakkan manusia untuk berbuat karena suatu kondisi kejiwaan yang ingin dimiliki seorang ini seperti rasa kebahagiaan, kehormatan, kebanggaan, dan sebagainya. Motivasi spiritual atau ruhiyah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui ibadah. Hubungan motivasi dan perilaku. Motivasi yang dikemukakan dalam kaitannya dengan perilaku dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya need atau kebutuhan pada diri individu dalam bentuk energi aktif yang menyebabkan timbulnya dorongan dengan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, memberi arah, dan membuat persistensi perilaku berulang-ulang dari suatu perilaku untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan yang menjadi penyebab timbulnya dorongan itu sendiri. Kita semakin menyadari sekarang jika berpikir positif dan berhenti mengkhawatirkan segala sesuatu adalah sesuatu yang penting kita lakukan dalam meraih keberhasilan, baik untuk menjadi pemimpin atau saat kita memimpin. Oleh karena itu, latihlah diri Anda untuk terus berpikir positif. Di sini saya presentasikan tips cara untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Antara lain, pertama, kamu bisa memilih berpikir optimis. Yang kedua, kamu bisa memilih menerima segala apa adanya. Kamu bisa memilih sportif. Yang keempat, kamu bisa memilih rendah hati. Yang kelima, kamu bisa memilih beriman. Yang keenam, kamu bisa memilih bersyukur. Yang ketujuh, kamu bisa memilih beriman. Dan ke-8, kamu bisa memilih berpengharapan. Manajemen waktu. Waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita hidup dalam waktu yang terbatas dan terus berjalan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Kesuksesan tidak pernah mengabaikan dimensinya. Dengan kata lain, waktu menjadi salah satu parameter kesuksesan atau nilai dari suatu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Sekarang merupakan investasi kita di masa depan, karena sekarang adalah bagian dari skenario kehidupan masa depan yang kita buat atau kita pilih sendiri. Manfaatkan waktu secara optimal. Memanfaatkan waktu secara optimal. Orang sukses memanfaatkan waktu mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak diminati oleh orang gagal. Orang biasa lebih mudah berhadapan atau menyesuaikan diri dengan kegagalan, menggunakan waktu daripada pengorbanan yang dapat membawa kesuksesan. Adalah kurang berarti dengan hanya mempunyai cita-cita dan tujuan dalam hidup tanpa disertakan penjadwalan waktu. Hanya dengan penjadwalan waktu kita bisa maju ke depan untuk mencapai cita-cita dan tiba ke tempat tujuan. Karakter sukses. Pilihan yang membawa kesuksesan. Kesuksesan bukan anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kebiasaan. Keberanian usaha keras dan bahkan dibentuk dari kesulitan. Karakter adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang menjadi suatu ciri khas orang tersebut. Biasanya terbentuk dengan sendirinya atau dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar atau orang di sekitar. Karakter sukses yang satu bisa kita mulai dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Melakukan introspeksi diri atau merenungkan diri untuk melihat kemampuan diri sendiri secara hidup. Untuk melakukan introspeksi memang bukan hal yang mudah, maka perlu bantuan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, untuk memberikan penilaian kepada diri kita secara hidup.
Namun dalam hal ini pun tidak mudah, sebab kadangkala orang-orang di sekitar kita cenderung mengatakan tidak sejujurnya dan cenderung menyenangkan hati kita. Yang penting untuk melakukan introspeksi adalah yang satu, menghilangkan perasaan superior, yakni menganggap diri kita paling hebat sehingga kita malu untuk orang mengetahui kelemahan diri kita. Yang kedua, jangan pernah menganggap orang lain lemah sebelum menemukan kelemahan diri sendiri. Menanamkan pemahaman kepada diri sendiri bahwa tujuan introspeksi adalah untuk memperbaiki diri agar lebih baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Yang keempat, memperhatikan kritikan yang masuk. Walaupun kritikan itu pedih, namun hakikatnya kritikan bersifat membangun, terutama membangun mentalitas kita. Yang kelima, menggunakan bantuan alat ukur dalam bentuk angket atau kuesioner yang khusus dibuat untuk psikologi menguji kelemahan diri. Karakter sukses. Di sini ada beberapa karakter yang perlu diperhatikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama yaitu konsisten, artinya satu kata dengan perbuatan. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan. Begitupun dengan perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Amanah, artinya dapat dipercaya, jujur, tidak munafik, tidak korup, dan tidak berkhianat. Dimanapun kita berada, di lingkungan kerja, kita harus mengerjakan apa yang sudah ditugaskan dengan bos kita atau atasan kita, supaya kita mendapatkan kepercayaannya. Kita harus jujur, tidak munafik, dan tidak boleh korupsi dimanapun kita berada. Respect artinya saling menghormati dan saling menghargai. Dimanapun kita berada, kita berbeda suku, berbeda agama, atau kita berbeda umur, kita harus memiliki rasa respect, di mana rasa respect ini sangat perlu karena kita sama manusia harus saling menghargai. Asertif artinya teguh dengan pendirian, tidak mudah menyerah atau patah hati untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kadangkala kita itu memikirkan bahwa kita ingin begini, tapi kadang kenyataan yang kita dapatkan tidak seperti itu, dan kita tidak boleh langsung menyerah. Kita harus tertutup pintu yang satu, kita harus percaya bahwa akan dibukakan pintu yang lainnya untuk meraih apa yang kita cita-cita. Kooperatif artinya dapat bekerja sama, berpikiran terbuka dan tidak kaku untuk saling membantu. Nah, kooperatif ini misalnya contohnya adalah bisa kita bekerja dan kita lagi diskusi antara sama pekerja. Nah, kita memiliki pikiran atau persepsi yang berbeda. Nah, ini kita nggak boleh bersikeras melakukan, melainkan kita harus bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah jawaban atau sebuah keputusan yang bisa menjadi kesepakatan antara kita dan teman-teman kerja kita. Empati, telaten, artinya teliti, rinci, dan rapi. Empati ini menggunakan pikiran dan perasaan, artinya dengan hati maupun merasakan dengan perasaan orang lain, sekaligus dengan pikiran atau logika maupun menangkap serta mencerna jalan pikiran orang lain. Religius artinya taat dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang diyakini tanpa meremehkan agama atau kepercayaan orang. Etika pergaulan. Pergaulan adalah interaksi antara individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Bisa bersifat luas, yakni pergaulan dengan banyak orang atau sering bergaul dengan orang lain. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian kita, sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di negara kita ini. Kesusilaan dan kesopanan yang berlaku. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik, norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Pergaulan pada setiap individu manusia adalah merupakan bagian dari tuntutan kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat, dari yang kelompok kecil sampai dengan kelompok yang lebih luas. Pergaulan manusia itu sendiri berkembang seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang terus berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Manfaat dan etiket dalam pergaulan. Manfaat pergaulan.
Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan tingkah laku manusia. Seseorang akan terikut-ikut sifat sahabat-sahabatnya melalui pengaruh spiritual yang membuatnya mengikuti tingkah laku sahabatnya. Contohnya adalah misalnya kita suka bergaul sama orang-orang yang suka mabuk-mabukan, pakai narkoba, kita pasti akan ikut kepada mereka. Tapi sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang hidupnya lurus, orang-orang yang tidak mudah menyerah, kita akan ikut juga dengan mereka. Menggunakan etiket dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu memperhatikan etiket dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya dalam berkomunikasi dengan seorang, kita harus memperhatikan etika komunikasi. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus lebih dulu berpikir apa yang harus kita ucapkan, baru kita mengucapkannya. Jangan kita mengucapkan tapi kita tidak berpikir dan akan menyakiti perasaan orang lain. Kesimpulan dari presentasi saya yang telah saya buat, yang telah saya rangkum dari modul 1 dan modul 1 sampai modul 7 dari mata kuliah pendidikan karakter, saya menyimpulkan bahwa untuk membangun karakter sukses dalam menggali potensi diri, kita harus mulai hubungan antara pribadi dengan Tuhan atau Sang Maha Pencipta. Kita harus mengenali diri sendiri, keunggulan kita, dan dapat menerima kelemahan kita juga. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk selalu melihat semua hal secara positif. Kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dan bawa diri kita dalam pergaulan yang dapat membuat diri kita semakin maju dan cerdas. Ketika kita ingin sukses, kenali diri kita sendiri terlebih dahulu, dan hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta harus selalu terjalin baik. Yang dikatakan adalah usaha plus doa sama dengan sukses, tapi usaha tanpa doa sama dengan sombong. Doa tanpa usaha sama dengan bodoh. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.